sambil saya jelasin ya. Ya. Yang pertama, saat merobohkannya sudah benar. Ya. Sapi itu, kenapa yang di video tadi dan di video yang banyak orang sampai ngamuk, Ya. itu karena posisi kepala dia bebas. Iya. Jadi bagaimana menaklukkan sapi yang pertama adalah 25% sapi itu dikuasai dengan merendahkan posisi kepala ke tanah. Kalau dia udah kita ikat, sapi posisi gitu dia punya tenaga. Begitu dia kita tungkulkan ke bawah, didekatkan dengan tanah, kekuatannya sudah berkurang. Berarti itu sapi sudah terkuasai 25%. Ingat ya, jadi langkah pertama adalah merendahkan tali sapi, kepala sapi ke sedekat mungkin tanah. Saat dia merunduk, dia tidak ada punya kekuatan. Kalau yang di video tadi kan dipegang, bebas, jadi dia punya kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teknik merobohkan yaitu tergantung ketenangan ya. Setelah sapi roboh, jangan lupa ini dikendorkan. Karena kalau tidak dikendorkan, ini dibolak-balik susah, dia kesiksa. Ini harus kita kendorkan. Nah, ini yang biasanya susah. Para tukang jagal, para pembantu tukang jagal, asistennya susah memposisikan leher sapi untuk mencapai sempurna dalam posisinya. Maka dikendorkan ininya. Dengan itu ditali, dengan itu tetap ditarik, maka ini tidak akan ada kekuatan sapi. Dibuat nyamannya dengan gebok pisang yang diameternya sama dengan leher sapi. Usahakan diameter gebok pisangnya dengan leher sapinya sama. Jadi saat itu diganjel, maka leher sapi itu akan ngampul. Hulkum mari arteri vena akan ngampul ke luhur. Maka draf sembelihannya akan naik. Dengan begitu akan mudah disembelihnya. Ya. Ya punya. Nah, sekarang karena tidak ada gebok cau yang memadai, maka kita ambil balok 2. Tapi jangan sampai ada pakunya. Kalau kita nggak ada gebok pisang, pakai balok begini, usahakan dikasih karung ataupun goni ataupun handuk bekas, terus disiram air. Nah, nggak boleh ini sampai lecet. Karena apa? Nanti bulu, kuku, dan tanduknya itu sebagai saksi di akhirat untuk meringankan kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak yang tidak paham. Sapi menggunakan tambang plastik, nyeri, teraniaya. Kalau sapi menggunakan tambang asal tambang, maka bulunya pun akan tergesek, hilang. Ya, insya Allah sudah mengendor, maka ini boleh diposisikan atau ini nanti diperbantukan untuk ditarik. Sekarang perhatikan posisinya ya, kalau ada makin panjang tanduk, kita makin mudah mengendalikan. Nggak ada tanduk, kita butuh tenaga ekstra. Karena kalau ada tanduk, dia sekali ditengadahkan, dia langsung kekunci sama 2 tanduk. Kalau gini berarti dia butuh orang bantuan lagi. Nah, sebelum ini dibalik, pastikan ini agak narik ke sana, Tidak tercekik. jadi penyembelihannya nanti gampang. Ayo, biasa tarik sini, diangkat dulu. Sebisa mungkin dekat dengan pangkal leher, supaya ada penyembelihan nanti mudah. Kalau sudah gini terkuasai, ambil sini, tinggal diputar ke sini. Ini diangkat dulu ininya supaya terposisikan. Iya. Stop. Ya, udah. Tinggal diputar untuk posisi sempurna. Ya, ini agak gerak cepat di sana diputarnya. Iya. Ini dimajuin sih. Nah, ya seperti ini Bapak-bapak. Ya, seperti ini. Nanti di sini ada asisten satu lagi. Satu asisten di sini memegang kepala, satu asisten ini megang ini. Pegang kulitnya. Nah, goloknya mana sekarang? Cepat. Bobodoan. Sudah Bobodoan. Itu dikembali. Bobodoan. Aduh, hampir dikeluarkan. Dengan carakannya, Pak. Menggunakan golok Syariah Bandung atau GSB Karibo. Ya, Karibo ini produk Pak Dadang Karibo. Ya. Ini seperti ini. Ya. Ini rahang. Nah, ini rahang nih. Ya. Nah, ini 4 jari atau 5 jari. 4 jari cukup. 4 jari, 5. Nah, ini nafas nih. Perhatikan nafas, jangan perhatikan cincin. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, tumpuannya di sini. Ya. Ini digesek ke depan. Ya, kita posisikan lagi. Kalau sampai sini. Ya.
Ya. Perhatikan ini, Masya Allah lebih bagus nih, Masya Ya, Allah. enak. Ya udah enak. Ya. Jadi bentuk ini seperti ini tidak perlu ini lagi. Nah ini Gesek. posisi di sini. Ini diraba, Ya. diraba keluar masuknya nafas sapi. Keluar masuk, 1 2 1 2. Cek. Bodohan. Kebodohan gitu ya. Ya, bodohan. Nah ini dipegang tengahnya sini. Oh, Nah terus digesek ini. Tur pas posisi tengah ini turun. Cepet. Nah ombak cairnya. Ya, ya. Nah seperti ini. Ya. Jadi untuk memudahkan seperti ini, leher jangan digantung. Kalau digantung, sapinya melotot, tidak ihsan. Ya. Ya, darahnya pun tidak akan lancar. Ya, itu bedanya kalau sembelihan syariah, lehernya tidak boleh digantung. Jangan meniru yang lehernya digantung baru disembelih ya. Itu nikmat penyembelih, tapi yang disembelihnya tidak nikmat. Harus Ya, sangi. insya Allah harus berbuat ihsan. Insya Allah ada pertanyaan? Berapa itu tentang yang sakarat kukunya ini? Oh itu, celak kuku. Kuku mana aja, kaki mana aja. Kuku mana aja boleh, asal jangan kuku bapak. Oh iya. Caranya prakteknya gimana? Pakai apa? Di Tojos. Tojos. Cukup sudah di sini aja, Pak. tengah, dicolok tengahnya pak. Oh, Colok tengahnya pak. Mau coba nyolok tengahnya? Oh cukup ya. Yang pertama-tama mengendalikan sapi itu yang pertama ya, tadi saya ulang. Bahwa sapi itu tenaganya akan berkurang kalau kepala dia menunduk. Poin pertama bagaimana mengurangi tenaga sapi adalah merendahkan posisi sapi serendah-rendahnya dengan tanah. Paling enggak kita kasih jarak 50 cm atau 60 cm. Saat dia merunduk, tenaganya dia tinggal di kaki, tapi tidak ada di kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum itu kita tali ke bawah, kalau bisa, kalau talinya misalkan ini kecil ya, kita punya tali cadangan. Tali cadangan tujuannya untuk mengendalikan sapi supaya kalau tali ini putus, nanti terlindungi oleh tali bawaan sendiri. Dari sapi kan biasanya kalau tukang jualan sapi kan tambahnya terbatas ya diameternya, harus ada tali pelindung. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya setelah sapi roboh, nanti saya jelaskan sekarang adalah kenapa GSB itu cukup 1 kali gesekan. Kenapa kalau sistem tarik itu sampai berkali-kali. Nah, bedanya adalah kita ke anatomi dari leher sapi. Yang kita perhatikan, fulcrum dan mari serta pembuluh darah itu ada di leher sini. Ada di leher sini semua, tiga-tiganya. Dan penyembelihan ada di leher sini semua. Saat dia posisi miring, begini, dia itu berjarak hampir 5 sampai 10 cm. Jarak fulcrum mari dan pembuluh vena. Pembuluh darahnya itu, jadi dia sembunyi di sini. Kalau sistem tarik, makin kepalanya ke sini, kepala makin menurut ke sini, ada penyembelihan makin sembunyi. Gitu. Kalau GSB kenapa dia ditengadahkan? Ini kita tengadahkan. Dan penyembelihan semuanya cuma berjarak 2 cm. Jadi dia semua naik ke sini. Saat kita gini kan. Nah ini. Iya. Ini cuma berjarak 2 cm. Dari kulit. Dari kulit. Iya. Cuma 2 cm. Jadi 1 cm kulit dan penyembelihan sudah disembelih sampai 3 kali tapi masih bisa jalan. Tadi apa analisanya? Nah, kenapa penyembelihan GSB mengajarkan 3-4 jari dari rahang, 3-4 jari, karena dap penyembelihan di sini itu permukaan paling dekat dengan dap penyembelihan. Di 4 jari ini semua ada di permukaan leher, gitu. Kalau kita di sampingan kiri kayak tadi, nah sembunyi di sana. Yang video tadi dia nyembelih bukan ke sini. Jadi kalau ini leher, pisau harus silang gini, 90 derajat. Kalau yang di video tadi yang sampai 4 kali disembelih, pisaunya posisinya begini. Nah, miring. Nah, jadi dia kenanya di sini, Rahang. kena rahang. Sementara dap penyembelihannya itu ada di sini semua. Dari sini ke sini menuju di bawah telinga. Makanya mau dia ngek. Nah, tadi kita lihat ustadznya sampai ke Berapa kali? sampai ke nabrak tulang. Dia gini kan, nggak bisa, dia ada di samping tulang. Udah kena ya. Ya, jadi saat dia begini, dia ada di samping kanan kiri.
meskipun ditabrakkan ke tulang, itu tidak akan kena getah penyembelihan karena kulkum dan marinya dia ada di samping leher, jadi nabrak tulang. Nah, bagaimana cara teknik tarik dulu, jangan dulu GSB ya. Bagaimana teknik tarik yang bagus? Makanya teknik tarik yang bagus tuh pisaunya ada di dalam, di bawah. Jadi dia di bawah tulang, bukan di depan. Dia di bawah tulang. Tarik. Kalau mau sistem tarik ya, Ya. di bawah tulang. Ini digulung ke sini. Jadi di bawah tulang gini sampai ke depan tulang sampai ke atas tulang. Karena saat posisi menyamping ini dia bisa di depan tulang, bisa ada di bawah dan atas tulang. Jelas ya? Sistem tarik itu kelemahannya gitu. Iya. Yang kedua, sistem tarik kenapa nggak kita perkenalkan, nggak kita anjurkan? Sistem tarik itu membutuhkan tenaga besar. Gitu. Meskipun pisaunya itu pakai pisau GSB. Karena dia makin banyak diameter kulit yang diiris. Kalau ke sini, dia makin banyak diameter kulit. Melingkar. Kalau dihitung bisa sampai 30 cm. Sementara kalau pisau GSB itu kita hanya memperkenalkan hanya 10 cm. Bahkan sebenarnya cuma 5 cm permukaan yang diiris. Selebihnya itu bonus dari pisau. Jelas ya? Perbedaan dari sistem tarik dan dengan GSB. Nah, sekarang kita bahas dengan GSB. Kalau GSB tadi sudah saya perkenalkan begitu ini di permukaan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, GSB tidak membutuhkan seorang ahli penyembelih. Ini yang perlu diingat ya, semua calon jagal ya. GSB itu tidak membutuhkan jagal yang ahli menyembelih. Tapi sistem GSB itu membutuhkan ahli pegang kepala. Memposisikan leher. Ya, karena di GSB itu keberhasilan dari penyembelihan itu tidak tergantung, tidak 50% pun tidak ada Dari penyembelih. dari penyembelih. 90% itu ditentukan oleh pemegang kepala. Gitu. Kalau dia sudah pegang pisau GSB dengan ketajaman yang teruji, terus dia udah pernah ngiris tahu, ya sudah, dia tuh cukup modal 10% aja. Jadi nggak perlu sampai begini ngeluarin tenaga gede. Kalau sudah pemegang leher itu megangnya benar, pisaunya pakai GSB, dia nggak boleh mengeluarkan tenaga sampai lebih dari 25%. Ingat itu. Yang pegang pisau GSB jangan sampai mengeluarkan tenaga lebih dari 25%. Kalau dia lebih dari 25%, pisau itu bakal nabrak tulang. Memang pisaunya tetap aman kalau tidak kejepit. Gitu. Tapi kalau kejepit, lebar pisaunya. Jadi kalau pisau GSB, jaganya hanya butuh tenaga 25%. Tidak perlu gini sebenarnya ya. Kalau ini kan sebenarnya faktor keindahan. Sebenarnya GSB kalau udah pegang kepala bener, diginikan saja, ceruk, itu sudah terpotong, cukup. Gitu. Tapi kita menyembelih itu tidak hanya mencabut nyawa sapi ya. Tapi kita tuh juga ada nilai keindahan, makanya kaki dimasukkan ke sini. Kita tenang, kita ikutin pernapasannya, baru kita tempelkan, baru kita gerakkan. Jadi ada unsur seni dalam penyembelihan. Jadi kalau orang lihat tuh, kalau di video saya mungkin jaganya lemah lembut gitu, tapi sapinya insya Allah mati dengan sempurna gitu. Jadi nggak perlu kita kelihatan galak, kelihatan tenaganya gitu, nggak usah. Itu ada unsur seni dalam penyembelihan. Jelas ya? Jelas. Yang jelas tadi dijawab oleh Ustaz Surya, kenapa sudah disembelih, sudah keluar darah, tapi kok masih hidup? Itu berarti ada satu pembuluh darah yang belum putus. Hanya satu saja. Yang kemungkinan terjadi adalah saat posisi sudah benar, sudah tengadah gini, saat ini nanti diiris, tiba-tiba kepala itu gerak, bergeser. Saat bergeser otomatis pembuluh itu sembunyi lagi. Jadi dari dua pembuluh cuma satu yang putus, yang mengencerkan darah. Gitu. Kenapa tenggorokannya kelihatannya, tenggorokan kerongkongan sudah putus ya, kelihatan udah gini, ada darah keluar. Tapi sebenarnya pembuluh satu itu belum putus. Kenapa dia bisa hidup? Karena masih ada suplai darah dari jantung menuju ke otak. Gitu. Nah, kenapa GSB itu memperkenalkan sistem dorong dengan tengadah? Yang pertama, kemudahannya adalah semua ada penyembelihan cuma 2-3 cm di permukaan, tidak perlu tenaga besar, dan orang yang pernah ngiris tahu dijamin bisa nyembelih. Itu aja kemudahannya. Pernah ngiris tahu, pernah, berarti bisa nyembelih. Makanya kalau di GSB yang saya latih itu adalah pemegang kepala.
Ini ya. Posisi pemegang kepala harus di sini, di depan telinga. Ya. Pegang telinga ini ditekan. Ini nggak boleh kita gerak sedikit pun. Ingat itu. Ini Pak, dengan ini sudah berbentuk seperti ini begini juga udah putus. Ya, begini aja udah putus ini. Apalagi dengan ditambah ini. Nah, kalau pesonya pendek, ini dari sini ke sini. Kalau pesonya pendek, ya. Kalau pesonya panjang, cukup dari sini ke sini. Ya, paham ya? Ya. Insya Allah. Udah jelas? Ya. Jadi keberhasilan penyembelihan tuh jagal hanya 10%. Peranannya adalah di pemegang kepala. Bukti sapi nyaman, dia berkedip. Ini udah bisa disembelih sekarang. Udah, ada pertanyaan? Jangan. Ada pertanyaan? Tengadahnya harus Ya, vertikal. posisinya benar-benar harus tengadah ya. Udah, gini. Karena nanti supaya pembuluh pada di permukaan semua. Ya, Bapak, Bapak boleh sistem tarik ya? Tarik. Kalau sistem tarik tapi ini posisinya harus begini, harus tegang ini ya. Nggak tegang begini. iya. Lemahnya posisi seperti ini, sapi itu terkantuk, ini dijepit. Iya. Tapi kalau ini ditengadahkan, sapi nggak bisa terkantuk. Karena diganjel ini, maka saya minta ganjel debok cau yang rada gede. Nah, ini posisinya golok Pak. Ini 90 derajat begini, terus diangkat sekitar 27 sampai 30, baru digesek ombak cair, set. Ya. Gitu. Goloknya panjang. Sepanjang 35 minimal 40. 40 cm insya Allah. Udah, ada Cukup yang ditanyakan? Ya. Nggak boleh nginjek-injek sini Pak. Ya. Ini biarin bebas. Ya. Yang menyentuh ini hanya pemegang leher dan 2 orang pemegang kepala. Kaki nggak boleh. Nggak boleh, biarin, nggak usah diinjek-injek. Sampai kaki kadang dikasih bambu ke sana. Nggak usah, dengan sistem ini dia udah nggak bisa gerak. Kalau yang pegang-pegang kaki Pak, itu berarti pengen sop kaki. Nyirian. Sekarang Bagi kenapa apa, ya? GSP nggak perlu ditindih ya? Ya. Nih, kenapa GSP tuh di videonya nggak pernah ditindih, nggak pernah diinjak itunya, Tidak tapi pernah dia tarik buntut. sebenarnya Bapak-bapak ya, penentu sapi lemah itu ada di iketan ini. Ada di iketan ini. Ini kalau diikat ya, otot dan sistem saraf ke sini ini tertekan. Jadi dia mengirim sinyal ke sini itu akan berkurang. Makanya dia langsung lemah. Otot di sini yang menggerakkan dari otak sini itu lemah, kaki itu udah lemah semua begitu ini ditarik. Ada yang lupa ini. Syuting ini sapinya berkedip, artinya dia nyaman. Berkedip. Pak Ustadz tuh ngomongin berkedip terus ya. Lain gogok ke tukang sapi. Udah ya, jelas ya? Ya. Jelas ya? Nanti di video itu di Kalau yang depan langsung dibuka gitu, yang kaki depan. dia ini bebas kok ini. Ini bebas nggak usah dibuka. Oh, Dia masih dibuka. bebas. Oh, gitu. Udah lemes ya, Pak. Iya, Cuman bisa memerlukan ini 3 orang saja. Iya. 3 orang. Di sini cukup 3 orang, nggak boleh lebih. Iya. Iya. Gitu. Ini yang narik paling Yang agak banyak tuh biasanya aki-aki di belakang. Itu. Dan selama itu ditali itu jangan dikendorin. Ya. Iya. Terus ya, Itu pembantu supaya lemah dia. GSP tidak mengajarkan kalau ini udah yakin putus terus dikodok dari dalam. Ulah pakai pisau. Nggak boleh ya. Gitu. Kecuali udah sakaratul mautnya udah beres ya, nggak apa-apa. Dia hanya boleh disentuh oleh pisau aja. Setelah pisau ya udah biarin. Itu kira-kira berapa menit, Ustaz? Sampai selesai. Tergantung penyembelihan, tergantung habisnya darah. Biarin aja. Nanti kalau makanya ngecek kan nanti di ini. Oh iya, yang kuku itu. Tapi GSB biasanya 3 menit sudah habis. Ada pertanyaan? Jadi, Pak, pada saat mau dipotong itu pada saat dia napas atau ngeluarin apa tadi ya? Saat keluarin napas. Keluarin napas ya? Iya. Keluarin napas ya? Langsung potongnya. Tapi jangan disuruh sapinya menyamakan nafasnya kepada kita. Tarik nafas gitu. Tapi nafas kita samakan kepada nafas sapi ya. Tarik, keluar. Keluar. Saya ulangi ya sebenarnya. Pakai pisau kecil aja dikolokkan. Kalau pesonya bergerak, Enggak, dia nanti dia akan ngejak gitu. Kalau akan bergerak, kalau bergerak masih Masih hidup. masih ada rohnya. Sebenarnya ya kalau ilmu pernapasan tuh levelnya sudah ke atas. Nggak usah nanti Pak Ustadz, para santri, bapak-bapak nggak usah mempelajari napas dulu. Tapi Belajar nanti dulu ke kandang dengan, ke atas. dengan sering gitu. Oh, iya. Kalau di YouTube saya biasanya pegang leher tuh bukan hanya ngukur napas sebenarnya. Saya tuh lebih menguasai keadaan. Dengan begini tuh, dengan menunduk tuh, saya tuh mengurangi jumlah pandangan ke orang.
Jadi kita tuh nggak grogi. Ini aja. Sebenarnya itu lagi mengendalikan ini apa? Rasa grogi dan lain sebagainya. Ini baru setenang mungkin. Ingat ya, dalam penyembelihan itu ada seni. Jadi gerakan badan kita jangan kelihatan kita kejem kayak mau ini. Toh sudah diwakili oleh pisau yang sangat tajam. Ada lagi? Cukup ya? Urutannya sudah tidak ada yang terlewat ini ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.